Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, jumpa lagi kali ini di program Cirebon Katon Bersih Road to School, salah satu kegiatan kreativitas dari pengolahan limbah anorganik. Program ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan mendatangi satu SMP di wilayah timur Kabupaten Cirebon, yaitu wilayah SMP Negeri 1 Lemah Abang. Pemirsa, ada apa di SMP ini? Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Perkenalkan Pak, saya Gunawan. Oh iya. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Pak. Iya. Kali ini kami akan mendatangi SMP ini dalam kaitan kreativitas dari program pengolahan limbah anorganik Pak. Oh, silakan. Dengan siapa nih Pak? Oh, saya dengan Irfan. Irfan? Ya. Oh. Saya kebetulan Wakasarpras di SMP 1 Lemah Abang. Gitu ya Pak? Iya. Pak, sebelumnya nih, ngomong-ngomong SMP 1 Lemah Abang ini, iya, apa nih Pak yang sudah dilakukan terkait dengan pengolahan limbah anorganik Pak? Selama ini yang sudah kita lakukan untuk pengolahan limbah, kita mengambil limbah-limbah yang memang ada di SMP 1 Lemah Abang, dan yang kemudian memang kita olah kembali untuk barang-barang yang nanti mungkin bisa digunakan dan mungkin untuk marketable. Yang lebih marketable gitu. Iya. Berarti sudah ada nih Pak? Alhamdulillah sudah ada. Kita sudah sering itu pada pelajaran prakarya. Pelajaran prakarya. Iya. Jadi memang pengolahan limbah yang diproduksi oleh SMP ini sudah bukan barang aneh lah ya, sudah dikerjakan gitu ya Pak? Iya, kebetulan itu sudah sering kami lakukan. Ada beberapa produk juga dari kami, yang salah satunya mungkin yang nanti Bapak bisa lihat. Nanti kami sudah membuat salah satunya, nanti ada buket yang memang dari bahan-bahan memang yang limbah. Produk limbah. Wah, bagus nih Pak ya. Iya. Pemirsa, mari kita lihat kira-kira apa aja yang sudah dikerjakan oleh SMP ini dan kita akan mengerjakan apa di sini. Mari pemirsa. Oh ya Pak. Ya. Jadi yang sudah dibikin di SMP ini, yang barang-barang dari limbah anorganik apa aja nih Pak? Oh, kebetulan kita sudah memiliki beberapa hasil Pak yang sudah kita buat. Salah satunya di sana ada tempat untuk buah yang terbuat dari tutup botol. Kemudian juga selain itu ada lampu, lampu yang memang hiasan lampu yang dibuat dari botol Coca-Cola bekas. Dan juga di sana ada juga bahan dibuat baju yang memang dari styrofoam dan dari kardus-kardus bekas yang memang limbah itu tersedia di sekolah kita. Jadi tadi tutup botol, styrofoam dan botolnya sendiri ya.
botol Coca-Cola dalam kardus. Kardus ya. Ya. Kita boleh lihat Pak hasil-hasilnya Pak? Oh, mangga silakan. Kebetulan ada di ruangan. Nanti pemirsa kita lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh SMP ini terkait dengan pemanfaatan limbah anorganik di SMP 1 Lemah Abang ini. Mari. Ya, ini Mas barang-barang yang sudah dihasilkan dari SMP kita. Iya. Yang pertama yaitu ini ada pemanfaatan limbah dari daun pisang. Ini dari daun pisang Mas yang dibuat sebagai hiasan, nanti bisa dijadikan untuk hiasan jadi kupu-kupu, terus ini ya dipakai mut-mut gitu ya? Ya, jadi terlihat lebih cantik. Lebih cantik dan lebih Wah, lucu. ini pemirsa limbah pelepah pisang kalau dikerjakan dengan bagus ya, hasilnya juga seperti kupu-kupu gitu. Keren banget nih. Ini apa lagi nih, Mas? Nah, yang ini terbuat dari limbah daun bawang putih, Pak. Ya, dari daun bawang putih. Ini semua bawang putih yang apa, yang Ya, kulitnya kulit bawang putih dikelupas, kan Ya. dia melengkung gitu ya? Iya. Nah, dia manfaatkan efek, pemirsa nih pintar sekali ya. Efek melengkung dari Kulit si bawang putih itu dia manfaatkan sebagai shape dari daun bunga gitu ya. Iya. Keren banget nih. Jadi nggak si kreatornya nggak usah melengkungin bunga lagi. Sudah bagus sekali nih Pak. Iya, alhamdulillah. Apalagi nih selain ini Pak? Nah, ini pemanfaatan dari limbah kain perca yang ada. Ini kain perca. Iya, yang ada di sekolah kita. Jadi kain Kemudian perca kita dipotong-potong layaknya bunga. terus Ya. ditempel ke bahan Ya. goni ya, Ya, ini adalah bahan karung goni Iya, yang goni. digunakan sebagai batang pohonnya. batang pohonnya. Ya. Wah, ini juga menarik nih. Terus apalagi nih Pak? Nah, ini limbah yang paling banyak di sekolah kita, salah Iya, satunya yaitu tutup botol yang kita manfaatkan sebagai tas, nanti bisa dibawa buat barang bawaan yang Ini nanti pemirsa hasilnya seperti ini. kita udah dari beberapa episode yang lalu ya sudah banyak membuat karya dari tutup botol gitu. Pernah di SMP 1 Weru bikin baju waktu itu ya, baju karnaval. Terus ada di SMP yang di Dukuh Puntang itu bikin tatakan gelas dari sini. Memang tutup botol ini salah satu problem juga Pak. Iya. Banyak sekali nih. Dan ini PR kita untuk bagaimana menyelesaikan limbah yang dibuang begitu saja Iya. gitu. Jadi karya yang lebih bermanfaat. Ini bagus sekali nih pemirsa buat. Wah, ini rasanya talinya harus dipikir lagi nih Pak. Iya. Biar Diperkuat nyaman, lagi. ini bodinya nggak apa-apa gini, bagus. Ini talinya. Terus apa lagi nih? Nah, ini adalah sama juga Ini sama ya? dimanfaatkan dari limbah. Ini sebenarnya adalah Oh, botol. ini botol ya? Botol minuman kemasan. Iya. Yang sering ada, yang mungkin menjadi salah satu limbah di sekolah kita, Nah, kita manfaatkan menjadi hiasan lampu seperti ini. Nih pemirsa, ini ternyata awalnya gini. Ya. Nah, ini benar-benar botol. Ini benar-benar botol. Terus dibelah-belah bagian tengahnya. Iya. Terus dibuka. Ini harusnya dipanasin gitu ya. Iya. Nanti setelah panas dia mati, bentuknya seperti ini gitu. Ini keren banget. Nggak ada unsur apapun, tinggal ini aja. Ya. Dikasih ornamen-ornamen biar lebih bagus lagi. Ya. Ini cakep nih, dikasih lampu. Ya. Nanti hasilnya Ini ditambahkan hasil lampu jadinya biar seperti ini. lebih menarik lagi. Ini bisa buat digantung jadi apa? Hiasan. Dekorasi interior gitu. Setelah itu apa lagi, Pak? Ada ini, Ya. salah satunya yang dibuat dari. Oh, iya. Ini adalah Baik. biasanya salah satu kostum yang digunakan untuk karnaval. Karnaval ya. Yang Ini dibuat dari kardus bekas. Oh, ini pemirsa kelihatan ya, mohon maaf, Iya. Pak. Ini kan tuh. Ini bener nih, kardus bener nih. Ya. Mungkin udah agak sering dipakai ya. Iya. Kalau ininya apa? Si tutup ininya apa nih? Si Ini juga dari bahan kardus sama Kertas Pak. ya? Iya, kertas. Karton nih? Kertas karton yang ini. Untuk ini. bagus nih, keren, Pak. Terus ada apa lagi nih, Pak? Masih ada beberapa yang salah satunya itu Kita adalah lihat lagi. salah satunya ini adalah lukisan kaca. Iya. Lukisan kaca yang Ini harus orang yang ini ya. Iya. Memang yang punya talenta seni. seni ya. Iya. Iya, ini sama nih Lukisan lukisan. kaca. Wah, ini apa nih? Saya baru lihat nih. Ini adalah limbah telur. Telur. Telur yang dimanfaatkan.
kemudian kita lukis yang bernilai seperti ini sehingga bisa mengurangi limbah yang ada di sekolah. Ini yang lukis anak-anak SMP juga, Pak? Iya, anak-anak SMP yang ini bagus itu dengan arahan guru prakarya. Lukisannya sudah cakep ya, sudah bagus. Sementara ini yang seperti ini buat apa nih Pak? Hanya sebatas buat pajangan atau memang kreativitas anak-anak aja gitu? Biasanya ini kreativitas ini bisa digunakan di pajangan, selain di ruang guru juga biasanya dimanfaatkan untuk di kelasnya masing-masing, sehingga nanti kelasnya terasa lebih nyaman dan kondusif. Wah, ini pemirsa memang kreatif sekali. Mari kita lihat hari ini apa yang akan bisa kita kerjakan lagi selain produk-produk yang ada di sini gitu loh. Kita bisa. Ya. Nah, Mas Run, ini juga salah satu limbah yang ada di sekolah. Nah, kita juga kadang-kadang bingung nih pemanfaatannya untuk apa. Kadang-kadang ini limbah ini apa nih? Biasa dipakai buat apa nih, Pak? Nah, biasanya limbah ini tuh dari limbah-limbah kantin yang membawa barang. Dan kemudian limbah ini dibuang begitu saja. Kadang-kadang saya bingung nih. Sayang banget ya. Barangkali Mas Gun ada ide untuk apa gitu, Mas Gun? Wah, pemirsa. Ini kayaknya pertama kali ya kita nemu limbahnya karung goni nih. Ini tantangan baru nih. Kira-kira kita buat apa ya kali ini? Kita coba pikirin pemirsa ya. Mari. Mari Mas, kita ke Budian. Kebetulan beliau adalah guru prakarya yang memang konsen membuat kreativitas di sekolah yang pemanfaatannya yaitu dari memang barang-barang limbah gitu ya. Ya, Budian, ini ada tamu dari LH, perkenalkan. Halo Budian, salam kenal. Ini Budian, kebetulan Budian adalah guru prakarya di SMP 1 Mabang. Halo Mas Bun, ini juga kebetulan ada Mbak Mila. Saya kenal banget. Saya sering ketemu dengan Mas Bun. Iya. Itu udah kenal Rajin. Betul. Oh, Rajin daur ulang. Ini pemirsa kebetulan sekali ya, di episode kali ini kita kedatangan satu talenta juga, namanya Mbak Mila. Beliau juga sama dengan kita, salah satu penggiat lingkungan hidup terkait dengan bagaimana memanfaatkan limbah organik. Mbak Mila, keren banget nih kita bisa gabung di sini ya. Ayo kita pencitraan bareng. Iya. Kemudian bikin apa nih kira-kira? Hari ini sih anak-anak sedang berkumpul ya Mbak Mila. Kita rencananya akan mengolah limbah. Kebetulan kan Pak, di sini itu SMP 1 Abang siswanya banyak. Sampah yang dihasilkan juga banyak. Terutama di botol aqua, kemasan gelas itu banyak sekali ya Mbak Mila. Mbak Mila juga tadi lihat. Ini sampahnya banyak sekali. Nah, jadi kita ini mengumpulkan anak-anak untuk memanfaatkan limbah. Tadi sih udah nanya Pak ke Mbak Mila. Mbak Mila punya ide apa nih supaya sampahnya bisa diminimalisir? Nah, terutama yang itu kemudian sampah karung goni yang memang kelihatannya banyak di sekolah kita. Kita belum buat tuh kreativitas apa yang bisa dibuat dari karung goni ini. Kira-kira ada ide nggak? Nah, iya Mbak Mila gimana? Jadi sampah di sini itu di desa Lemah Abang ya khususnya. Di SMP 1 Lemah Abang banyaknya karung goni. Tadi setelah saya survei Mas Gun, ternyata banyak sampah organik ya dari botol-botol gitu yang plastik. Nah, kalau ada karung goni sebenarnya bisa banget nih dimanfaatkan ya. Bisa anak-anak remaja bisa praktek di rumah, ibu-ibu bisa praktek di rumah. Kira-kira dia bisa tahu kita mau bikin apa hari ini? Apa nih Mbak Mila, penasaran? Pemirsa, menarik kan kalau orang-orang kreatif udah kumpul, obrolannya udah langsung kenceng aja nih. Ada karung goni, ada limbah plastik, dan itu memang rasanya menjadi satu daya tarik sendiri untuk dibikin sesuatu. Nanti Mbak Mila dan Ibu Dian sebagai guru prakarya di sini akan mencoba membuat apa nih di episode kali ini. Ya pemirsa, tentunya daur ulang ini yang nantinya memiliki nilai jual ya, bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu di rumah maupun anak-anak sekolah. Bagaimana kalau kesempatan kali ini kita membuat buket dengan bahan dasar dari karung goni? Sangat menarik sekali tuh Mbak Mila. Saya jadi pengen lihat cara pembuatan. Bisa. Gitu ya, tuh baru aja ngobrolin, udah ada ide baru. Pemirsa, mari kita buat sesuatu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Ya pemirsa, saya sedang berada di SMPN 1 Lemah Abang. Tadi sudah ngobrol dengan pihak sekolah SMPN 1 Lemah Abang dan Mas Gun. Ya, untuk pemanfaatan sampah non-organik, di sini banyak karung goni. Nah, untuk dibuat apa? Salah satunya ya kita akan menyulap karung goni ini membuat buket ya. Bahan-bahannya apa saja? Ada karung goni, kemudian pola berbentuk boneka beruang. Ya, isi bonekanya diisi dengan dakron. Ya, kemudian tali, ada benang dan jarum. Ada botol plastik yang nanti akan dipola membentuk kelopak bunga, ya, kutu gunting, dan juga biting-biting untuk menahan boneka ke styrofoam. Ya. Dan juga ada styrofoam. Ya, langsung saja kita mulai. Pertama, siapkan karung goninya. Ya, letakkan polanya. Kita pola dulu. Kemudian kita gunting menjadi dua. Ya, kita ada dua karung goni dengan ukuran yang sama. Ya, setelah itu kita tempelkan. Ya. Kemudian dijahit ya, pinggir-pinggirnya, dan kita sisakan tengahnya untuk memasukkan dakron. Kita siapkan dulu benangnya beserta jarum. Kita ada dua ya pemirsa. Kita bisa langsung mulai menjahit dari sisi telinga dulu. Ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ya maupun anak-anak, karena ini mudah ya, tidak begitu sulit. Yang nantinya ini bisa menambah penghasilan ibu-ibu di rumah ya. Jadi dari sampah akan menghasilkan uang ya, sampah itu berkah. Setelah selesai dijahit, kita akan masukkan dakronnya sedikit demi sedikit ya, agar boneka beruang ini penuh ya. Kita masukkan. Ini yang sudah terisi penuh ya, dan sudah dijahit. Sekarang kita siapkan talinya ya, untuk kita tali bagian pinggang ya, pinggang boneka agar membentuk boneka beruang. Gimana? Ini telinganya, ini kaki. Langsung saja kita tali bagian tengahnya. Setelah itu kita beri mata di atasnya. Ya, diberi mata. Ya, seperti ini jadinya, ini boneka beruang. Sekarang kita akan membuat hiasnya ya, bunga dari botol. Siapkan botol, kemudian gunting bagian atasnya untuk kelopak bunga. Kita potong menjadi 4 bagian. Setelah seperti ini, dan menjadi seperti ini 4 bunga.
Kita beri lem tembak dulu. Ya. Setelah itu kita tempelkan ke glitter berwarna pink. Ya. Ini akan menjadi seperti ini. Dan jadilah seperti ini pemirsa. Ya pemirsa, sekarang saatnya kita merangkai untuk menjadi buket. Yang pertama kita gunting dulu styrofoam dengan ukuran yang sama. Ya, menjadi 4 bagian. Kita siapkan plastik buketnya. Kita gunting. Setelah itu dilipat lagi. Langsung kita gunting bagian tengahnya. Pertama kita siapkan boneka beruangnya, lalu ditempeli biting untuk penguat. Bila sudah dilem, lalu kita tusukkan boneka ke styrofoam. Seperti ini. Jika sudah, kemudian kita beri kertas buket bagian belakangnya. Seperti ini pemirsa. Kita tinggal tambahi perhiasan-perhiasan pelengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh bagaimana limbah anorganik itu bisa dikerjakan, bisa dikaryakan itu menjadi barang yang lebih memiliki nilai baik kita ketemu yang bernilai ekonomi maupun bernilai seni ya. Nah, kali ini kita bisa lihat di sini bahwa bagaimana sisa-sisa dari karung goni ini dari plastik segini cantiknya ya dikerjakan oleh teman-teman SMP 1 Lemah Abang ini. Yang ini saya pikir sangat memiliki nilai ekonomi sekali ya. Bisa dijadikan gift, bisa dijadikan hadiah-hadiah, khususnya di dunia pendidikan juga bisa dijadikan cendera mata juga ya. Nah, yang seperti ini pemirsa, memang kami sangat mendukung sekali, kami sangat memprioritaskan sekali ya, karena bagaimanapun itu generasi muda sekarang memang semakin tinggi tuntutan kehidupan ya. Kreativitas itu salah satu jalan keluar yang bisa diambil, bisa dipelajari oleh para generasi muda. Bagaimana limbah yang notabene sudah dibuang aja bakal bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai, apalagi barang yang bahan baku yang notabene normal gitu, bagus gitu. Jadi ini pesan-pesan yang banyak disampaikan di kegiatan ini. Memang pertama kita manfaatkan limbah yang memang selama ini tidak termanfaatkan, dibuang begitu aja, itu bisa dijadikan barang yang bermanfaat. Yang kedua, ini kreativitas jadi penting sekali ya untuk bekal anak didik, itu bekal masyarakat. Yang ada kita hidup itu tidak menjadi stuck gitu, tidak semua itu ada way out gitu. Ini salah satu bagaimana limbah aja kalau dikerjakan dengan teliti, dengan tekun gitu, bisa menjadi barang yang
cantik ini. Dan kami meyakini ini barang yang memiliki nilai ekonomi. Semoga di episode-episode selanjutnya bakal menemukan produk-produk yang lebih baik dan mempunyai nilai ekonomi layaknya produk di samping saya ini. Yang pertama, dari kedatangan tim LH ini kami sangat mengucapkan terima kasih, karena dari kedatangan tim LH ini kami banyak berbagi ilmu dan juga dapat mendapatkan ilmu untuk kita share kepada anak didik kita, supaya bagaimana caranya sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah itu bukan jadi masalah lagi, tapi malah menjadi nilai jual. Itu banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari tim LH yang datang ke sekolah kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Yang tadi sudah kita lihat bersama untuk pemanfaat sampah, tadi khususnya sampah-sampah yang ada di sekolah kami, yang memang sudah kita bisa lihat sehari-hari. Kemudian dari ide tim LH juga, kita lihat anak-anak cukup antusias dalam mengerjakan pengolahan limbah menjadi barang yang marketable. Kemudian dalam pengerjaannya pun alhamdulillah tidak menemui kesulitan, anak-anak bisa membuatnya dengan mudah. Kemudian juga dengan menggunakan barang-barang yang mungkin sebenarnya itu adalah bahan yang limbah sifatnya. Jadi alhamdulillah tadi anak-anak dalam mengerjakan untuk pembuatan buket ini cukup mudah dan cukup dapat mengikuti. Semoga dari kedatangan tim LH ini, selain tadi kita bisa memanfaatkan, tadi ada dari karung goni, kita gunakan untuk bahan pembuatan buket, kemudian juga ada beberapa dari barang-barang limbah minuman kemasan, kita jadikan barang-barang yang marketable. Mudah-mudahan kedepannya ada ide-ide lagi yang dapat mengurangi limbah sampah yang sebenarnya menjadi masalah kita bersama di sekolah, dan mudah-mudahan kedepannya ada ide-ide baru untuk membuat barang-barang yang memang hasil dari daur ulang limbah yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Salah satu program pengembangan yang dilakukan oleh sekolah yaitu program lingkungan hidup, di mana di dalam program lingkungan hidup ini kami dari sekolah yaitu mengusahakan bagaimana memanfaatkan limbah yang ada di sekitar sekolah yang dijadikan sebagai barang yang bermanfaat dan berguna bagi lingkungan yang ada di sekolah. Nah, salah satu di antaranya yaitu kami melakukan penggalian potensi kreativitas siswa, yaitu dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekolah sebagai barang-barang yang bermanfaat dan bernilai jual marketable gitu ya. Harapan saya ke depan nanti setelah anak memiliki kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan limbah, ini nanti kami pihak sekolah akan mengembangkan mengembangkan jiwa kewirausahaan anak itu dengan melakukan proses pemasaran yang berkelanjutan. Ya, nanti barang-barang produk ini akan kami pasarkan dalam kegiatan atau event-event yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ataupun dinas-dinas yang lainnya menjadi souvenir. Ya, ini karena bisa digunakan sebagai souvenir kegiatan pelepasan siswa atau souvenir wisuda yang sekarang lagi ramai. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh